Bapak Soekarno dan Bapak Soeharto itu merupakan dua presiden pimpinan Nusantara ini yang bukan sembarangan. Selain lihai di bidang politik, kedua tokoh ini ternyata itu menyimpan sebuah ilmu gaib. Dengan ilmu gaib ini, mereka konon bisa menguasai dan mengendalikan Nusantara ini. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Selamat datang, selamat berjumpa kembali para pemirsa sekalian di channel Spiritual 21 Investigasi Supranatural Tanpa Batas. Nama Bung Karno atau Bapak Insinyur Soekarno dan Pak Harto itu bukan hanya populer di Indonesia saja, tetapi sampai ke penjuru dunia. Bagi orang Eropa dan Amerika yang mungkin belum pernah ke Indonesia akan tahu nama Bapak Soekarno dan Bapak Soeharto ini. Kehebatan linuwih kedua sosok ini banyak diakui oleh kalangan spiritualis pemirsa. Mereka percaya bahwa Bung Karno dan Pak Harto itu bukanlah orang sembarangan. Sama-sama menjabat sebagai pemimpin, mereka juga sama-sama itu memiliki daya linuwih yang cukup tinggi. Kekuatan keduanya itu menjadikan Bung Karno dan Pak Harto itu sebagai pemimpin Indonesia yang ternyata disegani oleh dunia. Konon Bung Karno dan Pak Harto itu sama-sama pemimpin yang suka menjalani istilahnya laku prihatin ya. Mereka sering mengunjungi tempat-tempat angker dan bingit untuk melakukan berbagai ritual mistik. Nah, kedua tokoh ini mempunyai banyak ilmu gaib. Namun ada salah satu ilmu yang tidak dimiliki oleh banyak orang. Nah, ilmu itu disebut dengan ilmu Hastobroto atau Hastabrata. Ilmu Hastabrata itu adalah salah satu ilmu Jawa kuno yang dulu itu dimiliki oleh para raja Jawa untuk memerintah tanah Jawa ini pemirsa. Orang yang memiliki ilmu Hastabrata itu dapat menaklukkan hati manusia. Bung Karno dan Pak Harto itu ketika memimpin, mereka sangat disegani bahkan ditakuti. Setiap ucapan mereka selalu diikuti oleh banyak orang. Nah, perlu diketahui bahwa ilmu Hastabrata ini banyak diburu dan diperebutkan, terutama oleh para mungkin pengusaha, politisi, hingga para spiritualis atau paranormal atau para dukun. Karena memang ilmu ini tidak banyak orang yang menguasainya. Nah, orang yang menguasai ilmu Hastabrata ini sama dengan menguasai 8 unsur alam, yaitu 1 bumi, 2 langit, 3 angin, 4 samudra, 5 bulan, 6 matahari, 7 api, dan 8 bintang. Orang yang sanggup menguasai 8 unsur alam tersebut, maka dapat dengan mudah itu menguasai ilmu-ilmu gaib yang lainnya. Nah, perlu diketahui juga bahwa orang yang tidak mempunyai bakat atau dasar spiritual yang tinggi atau cukup mumpuni itu akan sulit untuk menguasai ilmu Hastabrata ini karena memang tirakatnya juga lumayan cukup berat. Menurut suatu kisah bahwa Bung Karno dan Pak Harto ini memang sejak dini itu sudah memiliki tanda-tanda spiritual khusus. Suatu ketika datanglah Mbah Hardjo Dikromo yang merupakan kakek dari beliau Bapak Insinyur Soekarno. Nah, beliau datang ke rumah Bapak Soekarno itu karena rindu dengan cucu ya. Waktu itu Bapak Karno itu belum menjadi seorang presiden. Beliau masih berusia anak-anak pemirsa.
Mbah Harjo Dikromo itu ketika melihat cucunya tersebut itu kaget karena beliau itu melihat ada suatu potensi spiritual atau energi yang besar yang kelak itu akan menaungi Bapak Soekarno ketika sudah dewasa. Begitu pula dengan beliau Bapak Soeharto ketika ditemui oleh guru spiritualnya yaitu Eyang Romo Marto. Romo Marto itu melihat dalam diri beliau Bapak Soeharto itu ada ciri-ciri jago wiring kuning. Jago wiring kuning itu dalam istilah Jawanya yaitu ayam jago yang dikenal itu sangat tangguh dalam bertarung. Nah, sampai saat ini kedua tokoh tersebut masih melegenda. Bahkan ya, ada sebagian orang itu menganggap Bapak Insinyur Soekarno itu masih hidup sampai sekarang. Bahkan konon beliau itu meninggalkan banyak sekali harta ya, sehingga dengan harta tersebut konon itu dapat melunasi hutang-hutang negara Indonesia ini pemirsa. Namun harta tersebut itu sangat sulit dilacak keberadaannya. Menurut sebagian paranormal, keberadaan harta Bung Karno tersebut itu dijaga oleh sosok gaib yang sangat sulit untuk ditaklukkan pemirsa. Hanya orang-orang tertentu yang mampu bernegosiasi dengan makhluk tersebut. Nah, demikian pula dengan beliau Bapak Soeharto, itu konon itu juga meninggalkan salah satu mustika, yang mana apabila seseorang itu memiliki mustika ini akan sangat mudah sekali untuk memimpin negara ini di kancah pertarungan perpolitikan Indonesia. Mustika tersebut adalah salah satu mustika yang sangat legendaris yaitu mustika merah delima. Wallahu a'lam bishawab. Itulah pemirsa sekalian tentang kisah spiritual singkat dari kedua tokoh kita yaitu kedua presiden kita ya. Sesungguhnya dalam memimpin negara ini tidak boleh orang itu kosongan istilahnya ya. Karena resikonya itu sangat berat. Yaitu dalam memimpin negara ini kita tahu bahwa akan menghadapi rakyat Indonesia itu yang jumlahnya kurang lebih 200 jutaan orang, yang mungkin lebih ya seperti itu, yang terdiri dari berbagai suku, terus kepercayaan dan berbagai agama. Butuh suatu pegangan khusus layaknya raja-raja di zaman dulu pemirsa. Pemirsa sekalian, insya Allah akan kami sambung di part 2 ceritanya, yaitu dikhususkan kisah spiritual dari beliau Bapak Insinyur Soekarno, dan nanti di part 3 itu juga ada kisah dari beliau Bapak Soeharto. Nah, untuk itu tetap terus dukung channel ini dengan klik subscribe yang ada di situ ya, serta klik lonceng notifikasinya, karena di channel ini banyak diwedar atau banyak sekali tentang kisah-kisah menarik maupun ijazah-ijazah ilmu gaib, ilmu hikmah yang mungkin tidak ada di channel yang lainnya. Saya Fatih Nur Alam, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam spiritual.